Saudara-saudariku yang dimuliakan Tuhan, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini adalah hari Selasa terakhir dalam masa Paskah. Minggu besok kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya kedatangan Roh Kudus. Maka saya mengajak Anda untuk merenungkan tema Roh Kudus memperkenalkan Yesus Sang Pemberi Kemuliaan. Kemuliaan memang banyak ukurannya. Ada yang mengukur kemuliaan dengan istilah-istilah Crazy Rich. Wah, benar-benar kaya. Kita juga mengenal istilah sosialita. Orang menjadi kelihatan sangat mulia kalau masuk kelompok yang eksklusif. Ataupun orang menjadi disebut orang yang mulia kalau memiliki jabatan tinggi entah dalam pemerintahan ataupun dalam perusahaan. Namun Yesus memberikan aspek yang agak berbeda, bukan bertentangan, tetapi menyempurnakan apa yang masih kurang. Kemuliaan yang diberikan Yesus bukanlah kemuliaan dalam soal makanan, bukan soal pakaian, bukan soal jabatan, bukan soal rumah. Yesus pernah berkata, "Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi juga untuk hidup kekal." Dan itulah kemuliaan yang diberikan kepada para muridnya ketika Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Perjamuan terakhir ternyata perjamuan yang memberikan kemuliaan dengan aspek yang agak berbeda dengan kemuliaan yang diberikan dunia. Maka mari saya mengajak Anda untuk mendengar kembali bagaimana Yesus akan memuliakan para muridnya melalui perjamuan malam terakhir. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa demikian. "Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya." Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Yesus adalah Adam baru. Kita telah diangkatnya supaya serupa dengan Dia dalam kemuliaan. Adakah kita memiliki kemuliaan? Adakah kita punya kemuliaan seperti Yesus? Jelas punya. Kalau kita menelisik kembali kisah penciptaan, Allah bersabda kepada Adam dan Hawa, bukan? Dalam kisah penciptaan, manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi dan segala isinya. Itulah kemuliaan yang mestinya kita sandang. Bahkan Yesus pun mengajak kita untuk kembali ke dalam situasi itu, situasi kemuliaan semula. Maka baik kalau kemudian orang Katolik dalam masa-masa ini menjadi sadar akan pemulihan dunia, memberikan hidup kembali yang baik kepada dunia. Maka kekuatan untuk memberi hidup kembali kepada dunia yang rusak hanya akan mampu dilakukan kalau orang menyerahkan diri pada kuasa Roh Kudus, Roh Pencipta. Maka bagi orang Katolik yang diberi jaminan kemuliaan hidup kekal, akan tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi akan mengalir keluar
maka menyelamatkan bumi dengan segala isinya adalah kemuliaan manusia. Kelestarian ekologis adalah kemuliaan manusia. Maka semakin kita solider, terlibat dengan mereka yang belum dianggap mulia, yaitu mereka yang miskin, terpinggirkan, seharusnya tidak terjadi. Seharusnya orang-orang yang miskin, yang terpinggirkan, mereka harusnya orang-orang yang harus dipermuliakan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan mereka kembali? Kita harus semakin terlibat dan menjadi berkat bagi mereka. Mari kita semakin solider, terlibat, dan menjadi berkat bagi mereka semua. Dan dengan demikian, Roh Kudus menjadi kekuatan untuk membaharui dunia dan memuliakan dunia. Amin.